Para ibu dan bapak yang kami hormati, terbitnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi telah menjadi momentum dan pendorong bagi kita, khususnya program studi Teknik Industri Universitas Islam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan PSTI UID, untuk meninjau ulang kurikulum lama. Hasil tinjau ulang ini akan bermanfaat bagi PSTI dalam pengembangan kurikulum PSTI yang selaras dengan KKNI, SNDIKT, dan program MBKM yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Para ibu dan bapak sekalian, pada era industri 4.0 sekarang ini, metode pembelajaran tidak bisa lagi bersifat tetap atau kaku. Pendidikan berbasis hasil atau outcome based education, lebih sering disebut dengan OB, memberikan pilihan alternatif bagi PSTI untuk menyederhanakan pembelajaran dan menjadikannya berpusat pada manusia dibandingkan berpusat pada konten. Pendidikan berbasis hasil atau OB adalah metodologi modern yang fokusnya adalah pada hasil, bukan pada proses. Oleh karena itu, PSTI UID perlu mereview kurikulum yang sekarang berlaku dan mempertimbangkan pentingnya pendidikan berbasis hasil untuk menyederhanakan metode pengajaran dan memperbarui ruang kelas agar ramah mahasiswa. OB sangat berguna bagi PSTI, di mana mahasiswanya harus memperoleh keterampilan dan kemampuan tertentu pada akhir kuliahnya. Keterampilan tersebut dapat berwujud atau tidak berwujud dan dinilai sebagai bagian dari proses pendidikan. Pendidikan berbasis hasil bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan jalur yang jelas untuk mencapai hasil. Para ibu dan bapak yang kami hormati, saya ingin urun rembuk tentang prinsip-prinsip pembelajaran OB. OB berbeda dengan pembelajaran berbasis konten. OB fokusnya adalah pada hasil, sedangkan pembelajaran berbasis konten fokusnya adalah pada materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Berikut ini adalah beberapa prinsip OB untuk menciptakan proses pembelajaran yang mengarahkan mahasiswa mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Pertama adalah berfokus pada hasil. OB berfokus pada apa yang dapat dilakukan mahasiswa dengan pengetahuan yang diperoleh setelah mereka selesai atau pada saat mengikuti pembelajaran di kampus. OB adalah tentang apakah mahasiswa dapat menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan nyata dibanding hanya menghafalkan konsep dan mengulanginya. Penerapan praktis pengetahuan merupakan faktor penting dalam OB. Sebagai ilustrasi, mari kita mempertimbangkan mata kuliah yang dirancang untuk melatih mahasiswa tentang cara mendesain tata letak fasilitas.
atau sering disebut dengan PTLF. Pada akhir mata kuliah, para mahasiswa harus mahir dalam menggunakan pengetahuan baru mereka untuk merancang sebuah tata letak fasilitas sesuai dengan instruksi yang mereka terima. Mereka harus mampu menangani dan mengidentifikasi kesalahan dan memperbaikinya agar dapat menerapkan metode-metode PTLF dengan benar dan merancang sebuah tata letak fasilitas yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, metodologi OB berfokus pada hasil penerapan praktis, di mana mahasiswa dapat menunjukkan kompetensinya dengan menerapkan keterampilan mereka di dunia nyata. Kemudian adalah metode pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa. Pendidikan berbasis hasil didasarkan pada apa yang telah diperoleh mahasiswa dari sebuah mata kuliah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metodologi OB dirancang agar ramah mahasiswa, bukan berpusat pada konten atau berpusat pada dosen. Fokusnya adalah memastikan partisipasi mahasiswa yang lebih tinggi dalam proses belajar mengajar di kelas. Dosen harus menerapkan metode pengajaran yang tepat untuk mendorong para mahasiswa agar lebih perhatian di kelas dan menjadi peserta aktif. Mahasiswa tidak lagi pasif di kelas. Mereka mengemukakan pendapat, keraguan, atau gagasan-gagasan versi mereka dan mengeksplorasi topik dari sudut pandang mahasiswa.